Try to escape. Get in there. Get in there. Move it. Come on, Grandma. Christine, I got a question for you. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia? Ayo, mau pilih yang mana? Tenang aja, gengs, tapi kalian gak bakal kayak salah pilih kok. Gak bakal di-door begitu. Karena ketiganya ini, semuanya ini, itu bagus-bagus dan punya efek dari masing-masing produknya. Jadi ini tuh body scrub dari rangkaian Mibelle Skin. Jangan pada salfok tapi lu, sama bentukannya lucu banget nih kayak es krim. Jangan lu makan. Ini tuh buat digosokin di badan. Nah, kenapa sih ternyata nih, pakai body scrub itu tuh penting sewaktu kita lagi mandi? Emangnya sabunnya secara bersih aja nggak cukup apa ya? Ya karena kan kita tinggalnya nih di negara tropis. Aktivitas juga banyak banget. Kena polusi lah, kena debu lah, kena matahari lah. Ih, kotor deh, pokoknya banyak daki tuh jadi nempel. Apalagi misalkan kalau kalian nih abis ikutan Squid Game tuh. Wah, lu lihat kan tuh pesertanya pada pliket-pliket banget. Makanya kalau cuma sabunan doang, itu kurang nampol, gengs. Gak bisa ngangkat kotoran secara maksimal. Makanya kita butuh body scrub yang kayak gini nih. Kalau namanya daki atau kotoran-kotoran itu tuh nempel di tubuh, itu bisa nyebabin jerawat juga loh. Nah, buat yang punya jerawat misalnya di punggung atau di area tubuh lainnya, pakai nih body scrub Mibelle. Tenang aja, karena produk Mibelle ini itu butiran scrubnya halus, gengs. Jadi aman untuk dipakai harian dan gak membuat kulit jadi iritasi atau kering, malahan bisa lebih sehat. Karena kandungan pada masing-masing variannya itu ajaib-ajaib banget. Nih yang bulan ini nih mengandung alpha-arbutin untuk melembabkan kulit yang kering. Yang bintang ini mengandung vitamin C untuk mencerahkan kulit yang kusam. Dan yang planet nih itu mengandung niacinamide untuk mengenyalkan dan membuat kulit lebih sehat. Pokoknya body scrub dari Mibelle ini tuh bener-bener game changer banget buat rutinitas mandi sehari-hari. Kulitnya jadi lebih bersih dan terawat dengan baik. Cobain deh kalau kalian nggak percaya. Follow ya Instagramnya nih, atau langsung klik link pembeliannya via Shopee. Hai gengs, kayaknya nih masih dalam euforia dari permainan Squid Game. Ya jadinya kan kemarin kita sempat tuh nonton film Nomad, yang katanya film itu tuh dicontek sama Squid Game, yang emang mirip sih. Udah pada nonton belum? Kalau belum, abis nonton ini Nomad yang itu ya. Seru loh itu filmnya. Dan hal-hal yang berbau survival game, yang kayak begitu tuh emang seru ya buat dinikmati. Apalagi buat yang pada suka tantangan nih memacu adrenalin. Dimana bermain permainan yang menantang dengan beberapa rintangan yang harus diselesaikan. Jadi sejauh mana nih kalian bisa survive? Ya mohon maaf, kalau gue yang disuruh ikutan begitu mah ya mentalnya cupu kayak begini lah, paling juga banter 5 menit udah tereliminasi kali ya. Cuman hal-hal yang kita lihat di film seperti itu lagi-lagi ada di dunia nyata, geng. Yang namanya juga Mr. Stings, pastikan beritanya ada aja tuh hal-hal misterius yang kadang kita juga nggak habis pikir gitu lah. Dimana di dunia nyata nih ada sebuah survival game yang bisa diikuti sama orang umum, siapa aja pokoknya ini terkenal banget, bernama Makemi Manor Haunted House atau Rumah Hantu Makemi Manor. Jangan sombong dulu kalian. Denger nih ada kata-kata rumah hantu, dikiranya paling rumah hantu kayak di pasar malam kali. Ya setannya itu putih-putih cuma ditemplokin terigu doang. Low budget abisnya. Mana genit-genit banget kan itu setannya, suka grepe-grepe gitu. Kalau ada yang cakep, dipegang-pegang. Pantesan banyak ngegebuk itu setannya. Nah tapi, kalau di rumah Makemi Manor ini, hantunya itu lebih ekstrim lagi. Dan sadis banget. Dimana mereka ini siap menyiksa udah kayak nggak mau ngebunuh orang. Karena memang rumahnya itu tuh se-ekstrim itu, geng. Sampai-sampai ada hadiah untuk para survivornya atau para pesertanya. Ya bisa sampai ke permainan terakhir dan hadiahnya gede banget. Cuman sampai detik ini, belum ada tuh ya bisa berhasil memenangkannya, geng. Dan rata-rata udah nyerah duluan. Abisnya berasa katanya udah pada mau mati, udah nggak sanggup lagi. Sampai-sampai memang permainan itu menjadi kontroversi karena dinilai terlalu sadis dan bisa membuat para pemain itu trauma berat, geng. Waduh, jadi se-ekstrim dan sesadis apa sih permainan dari survival game ini yang paling terkenal di dunia katanya terhoror? Nah, jadi rumah horor Makemi Manor ini adalah sebuah wahana yang awalnya berlokasi di San Diego, California. Tapi seperti yang tadi gue udah bilang, wahana itu tuh menjadi kontroversi karena dinilai ya terlalu sadis dan gak masuk akal sampai-sampai nih warga di sana akhirnya menolak keberadaan dari rumah horor tersebut. Karena ini orang-orang pada demo, akhirnya lokasinya itu dipindahkan ke Summertown, Tennessee, California, Amerika Serikat. Bayangin loh, segitunya sampai ditolak warga, berarti kan kayak jangan main-main, jangan main-main, jangan lu anggap enteng. Yang mana wahana rumah horor ini tuh dikelola dan dimiliki oleh Russ Makemi, yang merupakan seorang veteran angkatan laut yang makin kesini tuh makin sering menganggap dirinya itu sebagai seorang entertainer, seniman, dan wedding singer. Dan berarti nama Makemi Manor itu diambil dari nama pemiliknya sendiri, yang berarti dia nih merupakan ya semacam ketuanya yang memantau dan membuat alur permainannya.
Nah, terus Makemi ini tuh tertarik untuk membuat sebuah rumah horor karena baginya horor itu adalah sebuah hiburan, sesuatu yang unik, menarik juga, dan dapat membuat seseorang itu kehilangan akal. Intinya horor itu banyak banget lah peminatnya, geng. Makanya kalian belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah biar kalian bisa dapat asupan horor terus. Kagak kesian nih gue udah gerah banget pakai parasit begini nih. Niat buat kalian. Nah, sebenarnya sudah sejak tahun 1989, Makemi ini telah merancang permainan teror di rumahnya itu dalam konsep semacam escape room yang kayak rumah horor pada umumnya lah. Tapi baru di sekitar tahun 2005, dia mengubah konsepnya tuh untuk membedakan dengan permainan dari rumah horor lainnya, di mana dia membuat suatu survival game dengan berbagai tugas dan penyiksaan. Pokoknya di rumah itu para peserta mendapatkan teror secara fisik dan psikologi selama berjam-jam, yang pastinya itu bisa mempermainkan mental mereka dan bisa menimbulkan suatu trauma yang berat juga. Dari sini aja kita dengarnya udah mikir ya, kok ada suatu wahana yang menawarkan sensasi trauma mental gitu. Ya ibaratnya kalau kita main Dufan, walaupun itu wahananya ekstrim gitu ya, tapi kan nggak sampai trauma juga kali. Cuman anehnya geng, banyak ternyata nih orang yang pingin merasakan dari sensasi mendapatkan trauma tersebut sampai waiting list apa kabar dunia. Padahal di rumah itu pengunjung tuh akan disiksa selama 10 jam. Dan bagi mereka yang berhasil survive selama 10 jam, mereka akan mendapatkan uang sebesar 20.000 US dollar atau sekitar ya 280 juta rupiah tuh, geng. Apa nggak beber kayak Squid Game jadinya? Dimana apapun resikonya, semuanya akan saya lakukan demi uang, uang, dan uang. Saya akan terima apapun resikonya, Tante. Yang penting bagi saya sekarang cuman uang, uang, dan uang, Tante. Tapi saking parahnya penyiksaan yang terjadi di dalam wahana tersebut, hingga saat ini kayak tadi gue bilang tuh, belum ada orang yang berhasil sampai akhir. Bahkan rata-rata para pesertanya itu mohon-mohon gitu, nangis-nangis buat minta berhenti di permainannya ke menit 8. Bayangin, menit ke-8 dari tadi tuh 10 jam. Coy, itu baru mulai nggak sih namanya? Kalau di Squid Game tuh, baru permainan pertama. Yang sama boneka tuh, baru jalan 2 langkah kali. Lah udah kesentok mati duluan. Dan semua aktivitas yang terjadi di dalam permainan tersebut, di mana sewaktu para pemain ini katanya disiksa, menurut rumornya, semua itu tuh bisa disaksikan atau ditonton oleh para anggota atau para member yang telah join di sebuah situs game. Jadi kayak semacam red room atau dark web gitu. Lagi-lagi persis banget kan? Kayak survival game yang ada di film-film, di mana para elit global atau komunitas nih, yang secara rahasia tuh menonton orang lain lagi disiksa. Makanya dari sini muncullah sebuah konspirasi kalau rumah horor ini itu memang sengaja dibuat buat sebuah konten di dark web. Kalian tahu kan kalau di dark web itu memang banyak banget hal-hal absurd yang kayak orang tuh suka gitu ngeliatin hal-hal mengerikan kayak pembunuhan dan nyiksa-nyiksa orang kayak begini dan mereka mau bayar mahal. Misalkan ngeliat orang nih tangannya diikat di kandang ular, terus mulutnya disumpel, terus dikubur hidup-hidup. Pokoknya suatu bentuk penyiksaan yang aduh isinya mah orang jerit-jerit doang sama nangis-nangis. Kagak ada tuh yang bakalan mukanya happy-happy atau santu-santunya nyanyi begitu. Dan ingat, gilanya para pesertanya ini itu dengan sukarela dan bahkan mereka yang mau masuk ke rumah situ padahal udah tahu konsekuensinya, karena kan wahana ini sudah terkenal banget. Jadi bukan nih tipe-tipe yang kayak diculik terus disiksa. Nggak ada, geng. Secara sukarela malah bisa dapetin hadiah. Kan kayak nggak ngerti lagi. Nah, jadi caranya untuk bisa mengikuti wahana ekstrim ini, peserta harus mendaftar lewat email sambil melampirkan surat pernyataan kayak keterangan sehat gitu, geng. Setelah mengisi form pendaftaran itu dan melengkapi syarat-syaratnya, maka calon peserta ini akan mengantri atau waiting list bersama puluhan ribu orang lainnya yang pada mendaftar juga mau ikutan tiap tahunnya. Kurang paham sih sama pesertanya sebanyak itu. Apa maksudnya ya? Hidupnya pada kurang menantang atau bagaimana sih? Udahlah banyak yang minat nih, tapi yang diterima tuh nggak semua orang, geng. Alias dipilih lagi dari email-email tadi. Ala-ala kita mau ngelamar kerja, tapi ini ngelamar buat disiksa. Dimana syaratnya pertama yang boleh ikutan itu minimal usia 18 tahun dengan surat izin orang tua tentunya, atau ya 21 tahun ke atas yang lebih amannya. Nah, setelah mendaftar dan dianggap lolos syarat administrasi tadi tuh, calon pesertanya akan ditelepon langsung oleh si Makemi ini untuk diinterview. Di situ mereka ini bakal ditanya apa motivasinya buat ikutan, terus punya riwayat penyakit apa? Apa ini kelebihan dan kekurangan kamu? Punya fobia nggak lu? Terus apa sih ketakutan terbesar dalam hidup kamu? Buset deh, beber kayak interview sama HRD ya. Nah, cuma sebenarnya tujuan dari interview tadi itu adalah untuk menyesuaikan permainan dengan ketakutan dari calon para pesertanya. Jadi tiap peserta itu akan mendapatkan game yang berbeda-beda sesuai hasil dari interviewnya tadi, geng. Jadi matang banget ini perencanaannya dari tahapan perekrutan sampai nyusun alur permainannya. Begitu si peserta ini udah sampai di lokasi ini terpilih, mereka akan tiba di sebuah rumah dengan halaman yang cukup luas. Di dalamnya ada sumur, gorong-gorong, ruangan bawah tanah yang semuanya tuh harus dilalui peserta untuk menyelesaikan wahana tersebut. Dan di setiap lokasi akan ada beberapa algojo yang bertugas untuk menakut-nakuti dan menyiksa mereka. Namun sebelum permainan dimulai, peserta akan diminta
menandatangani 40 lembar surat perjanjian yang berisikan pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh banget, gengs. Pokoknya nggak wajar nih. Contohnya, pertama, peserta mengerti dan setuju jika ada paku yang ditusuk ke tangannya. Kedua, peserta mengerti dan setuju jika tangannya dihancurkan dengan alat berat. Ketiga, peserta mengerti dan setuju jika mereka dicekik sampai tidak bisa bernafas. Terus ada juga nih, peserta mengerti dan setuju pada saat peserta masuk ke dalam Mayhem Manor, itu artinya mereka tidak boleh berhenti sampai ada luka yang serius di bagian tubuh ataupun psikologis mereka. Dan masih banyak poin-poin lainnya yang menjurus-jurus kayak, aduh kayak gitu deh. Yang ala-ala nih kalau kita baca istilahnya kayak si Mayhem ini gak akan bertanggung jawab kalau pesertanya sampai mati gitu amit-amit. Ya abis ada 40 halaman itu isi poinnya. Kalah skripsi kita. Saking seremnya poin-poin persetujuan tadi. Banyak yang udah nyerah duluan di awal, kagak jadi tanda tangan. Lah boro-boro ikut permainan. Ini baru di depan udah keok duluan. Nah, di sini ada cerita dari salah satu pemain yang pernah masuk ke dalam rumah hantu tersebut dan mencoba sensasinya. Dimana katanya di situ dalam satu durasi game hanya akan ada 1-3 orang aja. Jadi pesertanya cuman ya nggak banyak-banyak berarti game. Dimana pertama-tama peserta akan disambut oleh seorang wanita bernama Holly yang akan memandu Algojo untuk memukul, menjambak, menampar dan menyiksa para peserta untuk masuk ke dalam kolam kotor yang penuh lumpur dan kotoran anjing. Dari situ peserta akan diseret menuju gorong-gorong dan lanjut disiksa. Ada peserta yang rambutnya dilakban, ada juga yang rambutnya dicabutin satu-satu sampai seperempat botak. Dari situ mereka dipaksa berjalan lagi dengan kondisi tangan terikat dan mata tertutup. Udah sambil nangis-nangis nih, berarti mereka akan ambil jalan gitu kan. Ketakutan itu pasti. Mereka tetap disiksa kayak dicambuk-cambukin gitu kayak Romusa. Lalu tahu-tahu nih mereka akan didorong masuk ke dalam mobil. Kayak mobil van gitu yang semacam kayak diculik. Dan di dalam itu mereka ditendangi, dicekik, diteriakin dan dibentak-bentak. Habis turun dari mobil, muka peserta akan disemprot pakai air dengan aliran deras. Pas pada masih gelagapan untuk kemasukan air, mereka diseret lagi untuk masuk ke sebuah ruangan besi. Nah, di ruangan inilah mulai banyak yang nggak tahan dan akhirnya nyerah. Ya kalau gua mah udah tadi tuh kayak yang tadi di awal mah udah fix, udah nyerah duluan gua. Takut nggak sih? Soalnya di ruangan besi ini mereka akan disuapin daging mentah sampai pada muntah-muntah. Terus nanti ini muntahannya diambil lagi sama Algojonya nih. Terus dicekokin tuh ke peserta yang disuruh makan kan kayak Dari situ mereka akan dibawa ke ruangan berikutnya dan dipaksa menghirup gas karbon dioksida sampai mereka sesak nafas. Mohon maaf, itu kayak mau dibunuh banget nggak sih namanya? Lalu lanjut lagi mereka dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang diisi dengan berbagai hal sesuai ketakutan mereka. Ada yang dimasukin laba-laba tarantula, ada yang dimasukin ular, pokoknya macam-macam sesuai ketakutan sang peserta masing-masing deh. Dan kalau mereka berhasil melewati semua itu, mereka akan bertemu dengan bos besar untuk merasakan siksaan yang paling kejam. Namun sayangnya, sampai detik ini belum ada yang bisa lolos sampai ke tahap itu. Jadi sampai saat ini tuh belum ada yang bisa cerita nih sosok raja terakhirnya tuh kayak apa dan siksanya bagaimana. Yang jelas semua peserta yang keluar karena menyerah itu pasti mendapatkan banyak luka di tubuhnya dan ada pula yang sampai harus ke psikiater berbulan-bulan untuk menyembuhkan rasa traumanya, geng. Kayak lagian ngapain sih lu ke situ-situ nyari penyakit? Karena semua kesadisan itu, Mayhem sang pemilik ini pastinya dicap sebagai psikopat gila. Tapi dia sama sekali nggak peduli dengan image tersebut. Saat ditanya apa sih motifnya merancang sebuah permainan seperti itu, dia menjawab kalau kebutuhan orang itu pada saat ini tuh semakin ekstrim dan suka nggak masuk akal emang. Nah, Mayhem ini ingin bisa mengakomodir keinginan dari orang-orang kayak gitu yang pada pengen merasakan trauma dan tersiksa, geng. Dia bilang nih, semua orang sangat bosan dengan apa yang terjadi di dunia ini. Mereka membutuhkan suatu wadah pelepasan. Dan rumah Mayhem adalah salah satu pengalaman sinematik dan membuat orang merasa mereka ini menjalani film horor versi mereka sendiri. Dan seperti layaknya survival game yang ada di film-film, pasti itu kan kayak semacam didanai dengan modal yang besar ya untuk membuat itu. Nah, rumah Mayhem ini juga sama, geng. Dimana Mayhem ini mengklaim telah menghabiskan dana 7 miliar untuk membuat wahana ekstrim itu dengan segala alat penunjangnya. Tapi tidak ada satupun peserta yang dipaksa untuk membayar masuk ke situ. Jadi nggak ada tiket masuknya kok, gratis. Dan malah kalau menang tadi tuh bisa dapat $20.000. Beber Squid Game mentok ini mah namanya. Karena Mayhem emang bilang itu dirinya nggak gila-gila duit. Dia pure nih mau memberikan kesempatan agar seseorang dapat menikmati wahana yang dia buat. Tapi kan ini dunia nyata ya bos, bukannya film. Terus kalau itu kagak ditarikin duit, kagak ada sumber penghasilannya, lah dapat uangnya dari mana? Minimal ya buat biaya operasional sama bayar itulah para algojonya. Itu kan pekerja di situ berarti. Apakah si Mayhem ini orang yang tajir, yang udah gila aja gitu buang-buang duit? Jawabannya yang bener gilanya doang sih, geng. Tajirnya mah kagak, dia bukan miliarder. Dimana dia kerap mengaku dirinya suka kelaparan karena tidak mendapatkan keuntungan apapun dari para peserta. Dimana ya dia hanya mendapatkan kesenangan aja udah. Begitu pula dengan para algojonya, para pekerjanya. Ibarat kata mereka volunteer cuman biar seneng-seneng doang. Aku speechless, geng. Dari kenyataan tersebut, mulai banyak pihak nih yang jadi meragukan hadiah sebesar $20.000 tadi. Itu beneran apa kagak jadinya? Lah si Mayhem-nya ini aja suka kelaparan, kagak pernah dapat untung. Hidupnya pas-pasan, gimana dia mau ngasih uang $20.000 ya? Yang mana dia
dia mah berarti sama aja kayak kita yang kalau tanggal tua masaknya Indomie seleraku. Dimana hal itu pun diperkuat juga dengan pernyataannya salah satu peserta yang katanya udah hampir aja berhasil menyelesaikan tantangan penyiksaan itu selama hampir berarti 10 jam. Tapi di menit-menit terakhir sebelum dia ini lanjut ke bos besar, permainan itu toto dihentikan karena katanya dianggap dapat membahayakan nyawa dari peserta itu. Tapi pas peserta itu di interview, dia mengatakan kalau dirinya masih sanggup kok sebenarnya. Tapi emang mekaniknya aja itu memberhentikannya secara sepihak. Ya udah jadinya semakin baik yang yakin kalau hadiah $20.000 itu cuma pancingan semata alias dunia tipu-tipu. Tapi kalau balik ke konspirasi awal tadi, banyak yang mengatakan kalau Ross McCamey itu mendapatkan banyak uang karena menjual video-video penyiksaan secara online di red room dan dark web. Nah, tapi sebelum semua rumor itu terbukti, sayangnya rumah horor ini itu udah ditutup permanen, geng. Dimana akhirnya rumah horor itu tuh ditutup pada tahun 2020 kemarin, tapi bukan karena PPKM ya, melainkan banyak orang nih yang menandatangani petisi untuk menghentikan dan menutup dari rumah horor itu, yang lagi-lagi dinilai psycho banget. Pihak tetangga juga banyak yang melaporkan kalau mereka yang merasa terganggu dengan kayak ada suara-suara gergaji mesin dan teriakan-teriakan dari rumah tersebut. Ya siapa juga yang kagak keganggu ya, kita aja dengan suara motor itu berisikan. Apalagi ini kalau sebelah rumah lo banyak yang suara teriak-teriakan serem begitu. Soalnya ini ada seorang tetangga yang mengatakan, dia nggak cuma dengar kayak suara-suara teriakan atau suara gergaji doang, tapi dia ngeliat secara langsung ada wanita yang diseret di belakang truk dengan rantai yang melilit lehernya. Kan absurd banget ya kalau ngelihat ada pemandangan begitu di kompleks. Sampai-sampai saking bikin shocknya, kayak ada hal absurd yang terjadi di sekitaran rumah itu. McCamey ini pernah didatangi sama polisi, terus tiba-tiba didobrak gitu rumahnya. Sampai polisinya bawa senjata seniat itu karena si McCamey ini dicurigai melakukan penculikan. Soalnya tetangganya ngelapor katanya ada yang teriak-teriak tuh dari dalam rumah. Itu penjahat kali lagi nyulik orang. Nah, tapi kan kalau kasus seperti ini siapa yang nyulik, Pak? Orang pesertanya datang sendiri. So, itu tadi sebuah survival game di dunia nyata yaitu rumah horor McCamey Manor yang pernah dinobatkan sebagai rumah terhoror di dunia. Gimana menurut kalian? Konsepnya mirip Squid Game kan? Seluruh pesertanya datang dengan sukarela mengikuti permainan dan gak ada yang dipaksa kok. Dimana semuanya gratis, gak ada pungli dan malah ada hadiahnya. Jadi mungkin pada mikir nih, daripada gua jual ginjal buat beli iPhone 13 tuh, mending ikutan rumah hantu itu aja kali ya. Siapa tahu kita menang. Tapi baru 8 menit udah tek-hotek. Allah Akbar, emang orang pada aneh banget kelakuan. Mau-mauan sukarela disiksa begitu. Tapi komen di bawah, geng, kira-kira kalian berani nggak? Dan mau ikutan nggak kalau hadiahnya uangnya gede? Ya, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau udah subscribe, terima kasih banyak. Boleh klik like-nya juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herodelifan. Sampai jumpa di kasus missing selanjutnya. Assalamualaikum.